Diseminasi Budaya Positif, calon guru penggerak Angkatan 7, SMK Negeri 1 Sawan, Selasa 31 Januari 2023 dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sawan yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Pemang Budiastike selaku Wakil Kurikulum. Yang saya hormati Ibu Ketut Sri Naya Udani selaku pemateri, serta Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa, kemudian arahan dari Kepala SMK Negeri 1 Sawan, kemudian penyampaian materi oleh Bu Ketut Sri Naya Udani, dilanjutkan dengan diskusi dan terakhir penutup. Baik hadirin yang kami hormati, acara pembukaan sudah kita lewati bersama. Acara selanjutnya yaitu doa. Hadirin dipersilakan kami untuk berdiri. Untuk doa, petugas kami silakan. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, saya pimpin doa dengan guru mantra Gayatri dan guru mantra. Kawitin anto asana. Om prasada stiti sarira siwa suci nirmala ya nama swaha. Pranayama. Om am namah. Om Karasudan. Om Swadamang Swaha. Om Ati Swadamang Swaha. Gayatri dan guru mantra. Baik hadirin masih dalam posisi berdiri. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas disilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, Indonesia tanah airku, tanah tumpahnya darahku. Di sanalah
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu arahan dari Kepala SMK Negeri 1 Sawan yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Komang Budiastike selaku Wakapurikulum. Untuk itu kami silakan. Terima kasih atas waktunya pada pengacara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu dan rahayu. Yang saya hormati kepada calon guru penggerak, pemakai kita pada kesempatan yang berbahagia ini kepada Bu Naya. Kemudian yang saya hormati juga kepada Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Kita yel dulu ya untuk membakar semangat. Karena sudah siang, jadi mungkin cacing di dalam perut Bapak Ibu meronta-ronta. Ya, on fire selalu ya, karena kita harus selalu on fire dalam hal melayani sesuatu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. SMK bisa, BMW. SMK bisa, SMK hebat. Saya Pancasila. Saya NKRI. Saya SMK Negeri 1 Sawan. Kita ceria, jaya, 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 yes. Baik, tepuk tangan untuk kita semua ya. Saya ingin menyampaikan yang pertama terkait dengan Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena ada dinas luar, yaitu simposium untuk kepala sekolah. Jadi di luar Bali terkait dengan diseminasi budaya positif untuk budaya itu untuk yang didiseminasikan kan tidak semua budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan juga program sekolah yaitu belas apik. Itu program gerakan lihat sampah, ambil, pilah dan kreasikan. Nah ini sangat penting sekali terkait dengan peraturan dari Gubernur Bali, karena kita sebenarnya lagi darurat sampah. Nah ini bagaimana budaya-budaya positif kita terkait dengan sampah yang ada di lingkungan sekolah itu bisa tertangani dengan baik. Nanti akan lebih lanjut disampaikan oleh Bu Naya. Kemudian terkait dengan keyakinan kelas, jadi kita kan sebagai seorang pendidik atau guru itu adalah posisinya menghamba kepada murid. Jadi kita melayani siswa dalam hal bagaimana dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kalau diibaratkan anak itu adalah benih jagung, maka tumbuhnya akan menjadi jagung. Kalau dia adalah benihnya padi, maka tumbuhnya adalah padi. Jadi kita tidak bisa memaksakan jagung, nanti tumbuhnya hasilnya adalah beras seperti itu. Nah, bagaimana nanti kita melayani siswa, kita tidak
bukan sebuah jargon kita harus melayani siswa dengan baik, tapi bagaimana implikasinya atau implementasinya di kelas. Nah, nanti akan lebih disampaikan oleh Bunaya. Kita perlu membuat kesepakatan, dan kesepakatan itu akan menjadi suatu keyakinan kelas, dan proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik. Dan terakhir, saya sampaikan Bapak Ibu peserta disertasi, silakan ikuti dengan baik kegiatan ini, karena sangat penting sekali. Karena calon program guru penggerak itu, materi-materi yang ada di dalamnya itu memang sebuah bentuk pembelajaran yang bukan kekinian ya, tetapi pembelajaran yang di sebelum-sebelumnya kita lupakan. Nah, sekarang dibangkitkan lagi dan kita kembali ke terah pendidikan yang dahulu dari Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan terkait dengan permasalahan-permasalahan kontekstual yang ada di lapangan. Siswa bermasalah, kemudian bagaimana juga program terkait dengan sampah itu yang efektif yang bisa dilaksanakan sekolah, nanti silakan tanyakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang tidak terkenal, saya minta maaf. Saya tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Baik, itu tadi arahan dari Pak Komang Budi Astike selaku wakil kurikulum kita. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Ibu Ketut Sri Naya Udani. Beliau adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Buleleng. Kali ini beliau akan memaparkan materi mengenai budaya positif, dan tentunya penyampaian beliau nanti akan sangat bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita. Untuk itu kepada Bu Sri Naya Udani kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, sarang sami. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu Amel, atas waktunya yang memberikan izin kepada Tiang untuk menyampaikan materi diseminasi tentang budaya positif. Mungkin Tiang tidak perlu perkenalan lagi karena kita sudah satu rekan kerja di tempat ini. Tiang kebetulan lolos di pendidikan calon guru penggerak dan sedang mengikuti pendidikan, dan pada saat ini Tiang mendapat tugas untuk mendiseminasikan tentang budaya positif. Baik, apa sih itu budaya positif? Budaya positif itu sudah disampaikan dalam sebuah buku oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita selaku pendidik itu ibarat seorang petani, dan sekolah itu ibarat sebuah lahan pertanian, dan siswa itu ibarat sebagai padi atau jagung seperti yang disampaikan oleh Bapak wakil kurikulum kita. Nah, disinilah kita sebagai seorang pendidik ataupun petani yang harus menyiapkan lahan yang siap untuk ditanami padi. Kemudian setelah ditanami padi itu harus dipelihara, diberikan pupuk, kemudian diairi sawahnya sehingga padi bisa tumbuh dengan baik. Begitu pula di sekolah, kita sebagai seorang pendidik memiliki peran untuk menciptakan suasana budaya positif di sekolah yang membantu siswa untuk tumbuh menjadi generasi yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan di sekolah kita. Nah, pengertian budaya positif itu adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, maupun saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan membentuk sebuah karakter yang nantinya karakter akan menjadi sebuah budaya positif. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini dia akan memberikan materi yang berkaitan dengan budaya positif yang terdiri dari 6 materi. Itu yang pertama ada perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kemudian yang kedua disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol.
Nah, di sini dia akan melakukan aktivitas bersama Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan slide yang di depan. Itu kita akan melakukan aktivitas cobalah buka. Nah, di sana ada arahan. Silakan Bapak Ibu menggenggam tangannya. Bayangkan bahwa dalam genggaman Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga. Kemudian rekan Bapak Ibu di sebelah itu akan mencoba untuk membujuk ataupun merayu supaya Bapak Ibu membuka genggaman tangan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu putuskan apakah Bapak Ibu akan membuka genggaman tangan atau tetap menutup genggaman tangan dan apa itu alasannya. Nah, sebenarnya dia mau coba pakai jamur, mungkin karena kesulitan di download aplikasinya di HP Androidnya, jadi dia akan bertanya langsung kepada salah satu peserta diseminasi. Sudah dibayangkan? Itu adalah sesuatu yang berharga sekali yang Bapak Ibu genggam. Kemudian ada Pak Agung yang akan merayu Bapak Ibu untuk melepaskan genggaman itu. Apakah yang Bapak Ibu lakukan? Apakah melepaskan ataupun membuka genggaman sesuai dengan rayuannya Pak Agung? Coba Mas Galih, apa yang akan Mas Galih lakukan dengan genggaman tangan Mas Galih? Oke, terima kasih Bunda ya. Kalau saya Bunda ya, menjawab pertanyaannya Bunda ya, berpikirnya seperti ini. Kalau yang saya genggam ini berharga, kemudian kalau di dalam kehidupan saya ini bermanfaat, saya akan genggam. Tetapi kalau nanti di kehidupannya Pak Agung lebih bermanfaat, mau nggak mau akan saya lepaskan karena lebih bermanfaat di tangannya Pak Agung daripada di tangan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gale atas jawabannya. Jadi Mas Gale akan membuka jika kondisinya orang yang akan merayu atau membuka genggaman itu lebih memerlukan. Itu kembali lagi ke Mas Gale. Di sini kita mempelajari tentang pemegang kontrol. Jadi Bapak Ibu dari jawabannya Mas Gale yang dapat kita simpulkan bahwa yang memiliki kendali untuk membuka maupun melepas genggaman tangan Bapak Ibu adalah siapa? Ya, diri sendiri ya. Begitupun siswa. Jadi pemegang kendali kontrol siswa itu ada pada dirinya sendiri. Di sini, pemegang kontrol itu adalah kita sendiri. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kendali kepala tangan kita. Baik, selanjutnya ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, di sini ada beberapa ilusi yang sering kita lakukan. Bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun terkadang gurunya sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Segala sesuatu yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku seperti penguatan positif atau bujukan adalah suatu usaha yang mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadarinya dan menolak untuk melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya, ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid membuat murid merasa buruk tentang diri mereka. Kadang sulit bagi mereka untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru menggunakan suara yang cukup halus untuk menyatakan kritikannya atau pesan yang negatif. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seringkali kita sebagai orang dewasa itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid melakukan sesuatu hal. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan dari kinerja yang dilakukan oleh siswa. Tetapi kadang pula kegiatan memaksa itu dalam jangka waktu yang tidak panjang itu tidak efektif dan akan membuat suatu hubungan permusuhan yang terbentuk antara guru dan siswa. Nah, sekarang
bagaimana sih seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini kita harus mulai menyadari, kita harus berubah dari diri kita sendiri dulu, bahwa dalam stimulus respon itu kita menganggap bahwa kebutuhan manusia itu sama. Padahal pada kenyataannya kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Seringkali kita beranggapan bahwa siswa itu memiliki kebutuhan yang sama. Padahal dalam teori kontrol disampaikan bahwa kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kita seringkali melihat sesuatu dari hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitupun selanjutnya, kita mencoba untuk mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, sebenarnya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, kita sering beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol diri saya. Padahal kenyataan yang bisa mengontrol diri saya sendiri adalah saya sendiri. Seperti kegiatan cobalah buka tadi. Jadi genggaman tangan kita tidak ada yang bisa mengontrol kecuali diri kita sendiri untuk mengizinkan seseorang itu membuka genggaman tangan kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang diperlukan adalah di teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus. Konsensus itu seperti kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, di stimulus respon itu ada pola berpikir menang atau kalah. Tapi di teori kontrol itu model berpikir menang dan menang. Nah, selanjutnya di materi yang kedua pada budaya positif adalah disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Nah, sama juga tiap memberikan materi di budaya positif, terutama di disiplin positif, itu juga mengawali dengan mengutip pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara, supaya kita tahu beliau dari awal sebagai Bapak Pendidikan itu memberikan pemikiran-pemikiran yang sangat berharga dalam pendidikan kita. Salah satunya adalah seperti ini. Ini berkaitan dengan self-disiplin atau disiplin itu ada dalam diri kita sendiri. Jadi wajiblah kita menyadari untuk melakukan disiplin. Tetapi ketika kita tidak bisa melakukan disiplin itu, maka wajiblah ada penguasa lain yang perlu melakukan disiplin kepada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Kemudian yang kedua, disiplin diri juga mempelajari bagaimana sih kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilah atau memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, disinilah kita sebagai seorang pendidik di masa era globalisasi ini memiliki peran yang sangat berat, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Itu mulai dari motivasi intrinsiknya, bukan karena motivasi ekstrinsik. Nah, nilai kebajikan di sini yang dimaksud adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Ini bersifat universal, Bapak Ibu, bersifat universal lintas bahasa, suku, dan agama. Itu salah satunya nilai kebajikan yang ada di Indonesia adalah Profil Pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan ini sering sekali dilakukan oleh siswa kita di sekolah. Jadi mereka melakukan sesuatu itu supaya tidak dihukum atau supaya tidak mendapat ketidaknyamanan dari konsekuensi yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sering sekali siswa kita melakukan sesuatu itu ada harapan berupa imbalan, dan sebenarnya itu memberikan ketergantungan kepada siswa. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah tujuan kita melakukan budaya positif,
yaitu di poin yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selanjutnya ada perbedaan dalam budaya positif itu dikenal hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tiang juga sebagai seorang guru sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak itu lebih banyak melakukan kegiatan konsekuensinya, dan terkadang kepada siswa yang kebablasan untuk pelanggarannya Tiang sering melakukan hukuman. Nah, di sini kita harus tahu apa sih hukuman itu, apa konsekuensi, dan apa itu restitusi. Karena yang diharapkan dalam pendidikan kita adalah melakukan restitusi, Bapak Ibu. Nah, hukuman itu terkadang tanpa kita sengaja kita melakukan hukuman berupa fisik maupun verbal. Tanpa kita sadari kita sedang melakukan hukuman verbal kepada siswa, dan hukuman itu biasanya bersifat satu arah, jadi dari guru kepada siswa. Selanjutnya kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati oleh siswa. Ketika siswa melakukan suatu pelanggaran, dia akan tahu apa konsekuensi yang harus dia terima dari pelanggaran yang dia lakukan. Kemudian restitusi. Nah, restitusi adalah suatu pendekatan yang menciptakan disiplin positif. Dalam menciptakan disiplin positif, inilah salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan, yaitu restitusi. Ini adalah hal mungkin yang baru Tiang ketahui setelah Tiang mengikuti pendidikan guru penggerak. Karena sebelumnya Tiang hanya tahu konsekuensi dan hukuman, ternyata ada kata restitusi. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Melalui restitusi, murid yang berbuat salah, kemudian guru akan membantu siswa untuk menemukan cara bagaimana siswa itu memperbaiki kesalahan. Seperti itu. Nah, ciri-ciri restitusi, apa sih ciri-ciri restitusi itu? Yang pertama, restitusi itu ingat bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik, karena kita berkolaborasi dengan siswa. Ketika siswa melakukan pelanggaran, kita bersama siswa berkolaborasi bagaimana sih siswa itu memperbaiki kesalahan. Kemudian restitusi menguatkan. Selanjutnya, restitusi juga berfokus pada solusi. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena terkadang siswa yang melakukan pelanggaran itu kadang merasa dirinya, saya melakukan pelanggaran, setelah itu saya dimarahi, dia akan merasa dirinya merasa bersalah. Tapi kadang juga ada siswa yang ketika dimarahi dia malah menjauhkan diri sendiri dari kelompoknya. Dan itulah pentingnya restitusi, yaitu mengembalikan siswa ke kelompoknya setelah melakukan kesalahan. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa contoh yang membedakan hukuman dengan konsekuensi. Bisa Bapak Ibu lihat di slide yang di depan. Ketika guru melakukan tindakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dan hari di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Dan bisa Bapak Ibu lihat di pernyataan selanjutnya itu ada beberapa yang termasuk hukuman, dan ini ada yang termasuk konsekuensi. Bapak Ibu bisa lihat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ketika seorang siswa mencoret buku temannya, maka dia menggantikan kertas temannya itu adalah berupa konsekuensi, karena dia memperbaiki kesalahannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ketika siswa melakukan kesalahan menumpahkan air, maka dengan sadar diri dia membersihkan tumpahan air itu adalah berupa konsekuensi. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Bagaimana sih membentuk suatu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak Bapak Ibu daripada peraturan yang lebih konkret atau rinci. Seperti yang
Berikan contoh, misalkan kita membuat peraturan bahwa siswa pada saat pembelajaran tidak boleh membuka HP tanpa izin dari guru. Itu kan berupa peraturan. Kemudian yang kedua, ketika guru berbicara, siswa juga tidak boleh berbicara. Nanti ada sesi diskusi untuk berbicara. Itu adalah berupa peraturan kelas yang lebih konkret dan rinci. Tapi ketika peraturan itu kita cari nilai kebajikannya, yaitu berupa menghargai atau menghormati orang lain, maka menghargai atau menghormati orang lain itu adalah berupa keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itulah berupa nilai-nilai kebajikan yang muncul dari peraturan yang ada di kelas. Seperti itu bedanya antara keyakinan kelas dengan kesepakatan atau peraturan kelas, Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan berupa peraturan kelas. Tapi kalau kita sedang membuat keyakinan kelas, kata tidak boleh membuang sampah sembarangan kita ganti dengan menjaga kebersihan. Kan positif dia bahasanya. Nah, jadi menjaga kebersihan itu berupa keyakinan kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas yang dilibatkan adalah seluruh siswa di kelas. Jadi kalau sebelumnya kita membuat peraturan biasanya berasal dari satu arah. Kita membuat peraturan untuk diikuti oleh siswa. Tapi ketika kita menyusun keyakinan kelas itu harus disepakati oleh siswa. Kemudian ditandatangani. Jika disepakati untuk beberapa siswa untuk menandatangani menyetujui bahwa ini loh keyakinan kelas yang kita buat. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas seperti yang sudah Tiang sampaikan, harus menggunakan kata yang positif, melibatkan semua siswa dan disetujui atau diyakini oleh seluruh kelas. Kebutuhan dasar manusia. Sebagai seorang pendidik, kita juga perlu mengetahui kebutuhan dasar yang diperlukan oleh siswa. Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan, ada penguasaan. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu apa sih? Yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisiologi, bisa kesehatan, bisa rumah atau makan. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Jadi kebutuhan itu berkaitan dengan hubungan sosial siswa di sekolah. Bagaimana dia bisa diterima di suatu kelompok atau di kelasnya. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini ada kebutuhan ketika seorang anak dihargai ketika memperoleh prestasi. Kemudian didengarkan ketika dia berbicara atau mengeluarkan pendapat. Seperti itu. Selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Seorang anak juga terkadang ingin menikmati sesuatu, ingin merasa senang, ingin diajak bercanda, ingin diajak bermain. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa hal yang berkaitan dengan kebutuhan untuk merasa senang. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang diajarkan atau dijelaskan dalam budaya positif. Itu ada penghukum yang pertama, kemudian ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Tapi yang diharapkan dalam budaya positif itu adalah posisi kita sebagai seorang manajer. Mungkin Bapak Ibu dalam kehidupan di sekolah itu sudah melakukan pemantau atau manajer. Mari kita mulai belajar bersama, belajar untuk menjadi seorang manajer. Nah, di sini kalau penghukum itu biasanya kita melakukan suara yang lebih keras, seperti menghardik itu atau menegur siswa itu terkadang kita lakukan, dan itu akan membuat siswa merasa tertekan. Jika dalam jangka waktu yang panjang itu akan membuat siswa merasa dendam atau agresif pada gurunya. Jadi kalau bisa penghukum itu dihindari Bapak Ibu. Dan yang yakin di sekolah kita tidak ada guru yang berada di posisi penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Posisi ini adalah guru berkata dengan lembut.
sehingga akan merasa siswa itu merasa tidak nyaman karena dirinya melakukan kesalahan, dan ini akan membuat siswa merasa rendah diri. Dan ini juga harus dihindari karena ini akan membuat siswa merasa down, merasa berpikir dengan cara negatif bahwa dia telah melakukan kesalahan dan mengecewakan gurunya di kelas. Kemudian selanjutnya teman. Posisi teman ini adalah ketika siswa berada di posisi teman itu dia melakukan pendekatan secara persuasif. Posisi teman ini terkadang juga menimbulkan hal yang negatif. Jadi siswa akan merasa ketergantungan kepada guru tersebut. Dan ketika guru tersebut tidak bisa membantu, maka siswa akan merasa kecewa. Kemudian pemantau. Pemantau itulah memantau atau mengawasi. Ketika siswa melakukan kesalahan, maka siswa akan diberikan konsekuensi dari tindakan dia lakukan. Jadi pada saat menjadi pemantau, seorang guru itu memiliki data yang akurat sehingga bisa dinyatakan bahwa siswa itu melakukan kesalahan. Selanjutnya manajer. Nah, posisi manajer inilah yang sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas kita sebagai pendidik, di mana dalam posisi manajer seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari kesalahan yang telah dilakukan. Jadi di sini memberikan sesuatu yang membuat siswa menjadi lebih mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Selanjutnya yang terakhir itulah segitiga restitusi. Dan ini juga mungkin hal yang baru dari Bapak Ibu. Saya juga baru mengetahui tentang segitiga restitusi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Di segitiga restitusi, ketika siswa melakukan pelanggaran, ada 3 hal penting yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita perlu menstabilkan identitas. Kita perlu menyadarkan bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan. Jadi ketika kamu melakukan kesalahan, bukan tidak apa-apa. Itu hal yang wajar. Itu yang hal wajar karena ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian selanjutnya masuk ke fase memvalidasi tindakan yang salah. Seorang atau siswa itu melakukan suatu tindakan pasti ada alasannya, pasti ada kebutuhan yang ingin dia harapkan. Nah, di fase validasi tindakan yang salah, kita menanyakan ke siswa apa sih alasan siswa itu melakukan tindakan tersebut. Setelah kita tahu alasannya, kita tahu kebutuhannya, maka kita akan tahu hal apa yang dia perlukan sehingga dia melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya baru menanyakan keyakinan. Keyakinan apa sih yang dia langgar ketika dia melakukan kesalahan? Dan kita tanyakan kepada siswa bagaimana caranya dia untuk memperbaiki kesalahan. Dengan memperbaiki kesalahan itu, maka siswa tersebut akan kembali dapat diterima di kelompoknya. Seperti itu. Nah, ini sudah Tian jelaskan. Seperti tadi, ada tindakan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, sekian materi dari Tia. Jika ada hal yang kurang berkenan, Tia mohon maaf. Tidak ada gading yang tidak retak, yang di sini baru belajar. Mudah-mudahan apa yang Tia sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama-sama, karena budaya positif tidak bisa akan terwujud jika hanya digerakkan oleh 1-2 orang, tapi kita sebagai keluarga besar SMK Negeri 1 Sawar bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif. Terima kasih atas waktunya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sri Naya Udani selaku pemateri yang tadi sudah menyampaikan materi berkaitan dengan budaya positif. Sangat menarik, sangat bermanfaat bagi kita semua, nanti bisa kita terapkan dan bisa kita aplikasikan kepada siswa-siswi kita di SMK Negeri 1 Sawar. Baik Bapak Ibu, untuk sesi diskusi, jadi saya akan buka 2 termin. Termin pertama itu ada 2 orang penanya. Masing-masing penanya 1 pertanyaan kepada Bapak Ibu. Disilakan, ada yang bertanya?
Pertama Pak Jero, yang kedua Bu Lisma. Silakan Pak Jero. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sifatnya sharing. Ya. Jadi ada beberapa hal yang memang kita harus klarifikasi terkait dengan budaya positif. Jadi sesuai dengan paparan tadi bahwa tentang budaya positif, namun budaya apa saja yang positif itu. Jadi yang saya pahami selama ini ada budaya, satu budaya sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat lingkungan dan sehat pergaulan. Gitu. Kemudian ada budaya kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas dan kerja berkualitas. Kemudian ada budaya belajar mandiri, belajar memahami, belajar mematuhi dan belajar menghargai. Kemudian ada juga budaya malu. Ya. Jadi budaya disiplin, disiplin waktu, disiplin bicara dan disiplin kerja. Budaya malu ya tentunya juga yang positif ya. Malu untuk datang terlambat, malu tidak bekerja, dan malu akan sebuah kegagalan. Nah, terkait tadi dengan restitusi, saya sepakat bahwa kita punya juga istilahnya hukum karma pala, mungkin ada diskusi lain, ada istilah hukum tabur tunai, hukum aksi dan reaksi, hukum sebab akibat. Nah, selama ini ada peraturan rambu-rambu, kita hanya berbicara tentang reward dan punishment. Sementara itu hanya upaya di antara aksi dan reaksi atau penyimpangan. Kan begitu. Jadi salah satu contoh, daerah naik pohon. Nah, jika ada naik, maka ada punishment. Entah apa punishmentnya. Tapi kita tidak menjelaskan bahwa jatuh dari pohon akan bahaya. Nah, itu perlu kita jelaskan. Jadi justru mengarah kepada bahaya yang ditimbulkan oleh pelanggaran itu sendiri. Barangkali sementara itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bukan sebuah pertanyaan tapi klarifikasi, ada istilahnya sumbang pemikiran. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Budi Astido selaku Waka Kurikulum dan Ibu Ketut Sri Nayodani selaku narasumber. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya memiliki satu pertanyaan pada pembahasan budaya positif kali ini. Sangat menarik sekali karena merupakan hal baru yang bisa akan kita terapkan. Nah, di sini lihat dari kata budaya ya. Jadi budaya itu kan kebiasaan atau hal-hal yang sudah diterapkan dalam suatu kelompok atau komunitas tertentu. Nah, dalam hal ini salah satu budaya yang sudah lama dan dari dulu itu ada peraturan. Nah, tadi Bu Naya Udani ada membahas mengenai keyakinan keras. Nah, kira-kira apa sih prinsip pokok atau perbedaan pokok dari peraturan dan keyakinan tersebut, Bu Naya? Kemudian apakah ketika kita menerapkan keyakinan atau kelas atau keyakinan sekolah mungkin itu peraturan itu sudah tidak diterapkan atau seperti apa mungkin untuk aplikasinya? Baik, terima kasih. Om Santi Santi. Baik, terima kasih Pak Jero dan Bu Risma yang sudah memberikan
sharing ya. Kalau Pak Jero itu lebih banyak ke sharing, nanti bisa langsung ditanggapi berkaitan dengan budaya-budaya yang sudah beliau kenal dan bisa nanti disambungkan dengan budaya positif yang tadi Bu Naya sudah jelaskan. Nah, pertanyaan Bu Risma tadi itu kan berkaitan dengan peraturan dan keyakinan. Apa perbedaan mendasar antara peraturan dan keyakinan? Silakan bisa ditanggapi langsung. Terima kasih atas waktunya untuk Pak Mangkurate dan Bu Risma. Mungkin Tiang sangat berterima kasih dengan Pak Mangkurate selaku senior atau pengisir di sekolah Niki yang sudah banyak sekali pengalaman beliau sebagai seorang pendidik. Mungkin beliau sudah hampir 20 tahunan menjadi seorang pendidik dan Tiang hanya baru 10 tahun. Jadi banyak sekali pengalaman yang bisa disaringkan oleh beliau. Salah satunya seperti tadi karma pala dan tabur tunai, siapa yang melakukan dia yang akan memperoleh hasilnya. Nah, terkadang kita seperti yang disampaikan oleh Bapak Mangkurate, ketika siswa melakukan kesalahan kita hanya menyampaikan bahayanya apa, tanpa kita seperti yang Pak Mangkurate bilang, tanpa kita menjelaskan oh nanti akan seperti ini sehingga kamu bisa melakukan hal ini, pasti ada bahaya. Kita tidak menjelaskan di pertengahan antara hukum sebab dan akibat itu atau tabur dan tunai itu. Mungkin seperti itu yang bisa Pak Mangkurate sharingkan, dan kita sebagai kaum yang lebih muda itu perlu banyak sekali belajar dari beliau terkait dengan pengalaman beliau sebagai seorang pendidik. Itu terima kasih Pak Mangkurate atas sharing ilmunya. Kemudian selanjutnya dari Bu Risma. Di sini Bu Risma menanyakan apa sih perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Baik, mungkin dia akan mencoba untuk memberikan pendapat yang apa yang sudah dia ketahui selama Tiang pendidikan guru penggerak 2 bulan sebelumnya. Jadi menurut Tiang peraturan kelas itu adalah segala sesuatu yang kita buat berupa kesepakatan kelas dengan masih menggunakan kata negatif. Seperti contoh, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di kolong meja, tidak datang terlambat saat pembelajaran. Nah, itu masuk ke peraturan kelas. Kemudian kalau keyakinan kelas, dari peraturan-peraturan kelas itu kita ambil nilai kebajikannya. Seperti tadi, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak membuang sampah di kolong meja. Itu kita pilih atau kita pilah nilai apa sih yang terkandung di dalam peraturan tersebut. Itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Sehingga keyakinan kelas yang dibuat adalah menjaga kebersihan. Ketika siswa harus mengerjakan tugas tepat waktu, itu adalah peraturan. Kemudian nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya bisa kita buat komitmen. Apa sih komitmen? Ketika kamu menjadi seorang siswa itu mengumpulkan tugas itu berupa keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan kelas itu lebih abstrak Bapak Ibu. Sedangkan kalau peraturan kelas itu lebih terperinci. Tidak boleh membuang sampah. Nah, di sini kita di keyakinan kelas diharapkan yang disampaikan adalah hal yang positif berupa nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Itu yang bisa Tiang sampaikan Bu Risma terkait dengan perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, mungkin ada hal yang ketika kita melakukan keyakinan kelas, apakah kita akan meninggalkan peraturan kelas? Sebenarnya bukan meninggalkan Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini oleh siswa untuk disepakati dan disetujui bersama untuk dilaksanakan dalam beberapa waktu. Karena keyakinan kelas itu perlu ditinjau lagi Bapak Ibu. Tidak buat keyakinan kelas sekali kemudian dipergunakan untuk 3 tahun berikutnya, tetapi perlu ditinjau dalam beberapa waktu. Apakah perlu direvisi? Karena kadang-kadang siswa itu akan memiliki pendapat atau hal-hal yang lain yang ingin diharapkan. Jadi ketika kita melakukan keyakinan kelas, nilai menjaga kebersihan salah satunya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu masuk di sana. Tetapi ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas itu, disinilah kita tidak boleh langsung menjadi atau melakukan posisi sebagai penghukum. Tapi diharapkan mulai ke
melaksanakan posisi sebagai manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Ketika siswa melanggar keyakinan kelas itu, tidak melaksanakan keyakinan, maka lakukanlah tindakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas siswa, kemudian memvalidasi tindakan dia yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan salah. Ketika siswa melakukan kesalahan, apa sih keyakinan yang sudah kamu langgar dan bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itu di kegiatan menanyakan keyakinan di fase terakhir dari segitiga restitusi. Seperti itu yang bisa dia sampaikan Bu Risma, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih atas pertanyaan. Baik, bagaimana Bu Risma, apakah sudah bisa diterima? Terima kasih. Biar suasana lebih hangat ya, lebih panas ya, karena tadi baru 2 orang penanya. Berikan tepuk salut kepada Bu Ketut Srinaya Udani ya. Tepuk salut. 1 jempol, 2 jempol, salut. Ya baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu masih semangat mengikuti kegiatan hari ini ya. Jadi tadi sesi pertama sudah kita lewati, selanjutnya adalah sesi kedua. Jadi saya buka lagi untuk 2 orang penanya. Silakan Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan berkaitan dengan budaya positif. Silakan, ada yang mau bertanya? Yang pertama Bu Susi, kedua Bu Sri Yuliani. Silakan kepada Bu Susi terlebih dahulu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya Bu Amel. Yang terhormat Pak Komang Budiastike selaku Wakil Kurikulum dan Ibu Sri Naya Udani sebagai narasumber. Yang saya mau pertanyakan di sini adalah tadi Ibu sudah menyampaikan budaya positif itu seperti apa. Pertanyaan saya di sini adalah menurut Ibu kiat-kiat apa saja yang perlu dilakukan untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu di SMK Negeri 1 Sawan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari tadi saya menyimak apa yang Bu Sri Naya Udani sampaikan, itu sangat memberikan suatu hal yang positif, di mana budaya positif yang ada dari, kalau tidak salah tadi dijelaskan ada 6 ya Bu ya. Terus kita bisa mengimplikasikannya semuanya, atau dari segi-segi penanganan permasalahan. Di sana ada segitiga restitusi, ada disiplin dan lain sebagainya. Terus yang ingin saya tanyakan, dari ke-6 budaya positif yang sudah tadi disampaikan, adakah satu dari ke-6 tersebut sudah Ibu lakukan dan istilahnya kalau bahasanya itu aksi nyatanya, apakah ada? Jika ada, tolong dijelaskan. Mungkin itu akan memberikan dampak yang positif kepada Bapak Ibu yang ada di sini juga. Terima kasih Bu Naya. Baik, terima kasih Bu Susi dan Bu Sri Yuli yang sudah memberikan pertanyaannya. Pertanyaan saya tegaskan kembali Bu Ketut. Jadi untuk pertanyaan dari Bu Susi, kiat-kiat apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita? Bisa langsung ditanggapi, silakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas pertanyaan dari Bu Susi. Jadi apa sih kiat-kiat yang kita lakukan untuk membentuk suatu budaya positif di sekolah? Itu yang pertama sudah pasti dukungan dari kita bersama sebagai warga sekolah. Karena budaya positif itu tidak akan bisa terbentuk jika hanya dilakukan oleh guru saja, hanya dilakukan oleh siswa saja, tetapi dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Suatu budaya positif itu akan berjalan secara baik dan terus-menerus dengan komitmen dari semua warga sekolah. Entah itu dari manajemen, dari komite sekolah, dari guru, dan juga dari peserta didik. Yang kedua, sudah pasti ada keyakinan kelas. Salah satu budaya positif yang dilakukan adalah membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, maka siswa akan tahu nilai-nilai apa yang dia yakini.
Jadi kita mulai mengurangi aturan-aturan, tapi mulai membuat keyakinan di masing-masing kelas. Dengan adanya keyakinan, artinya siswa kan sudah menyadari, oh ini loh nilai-nilai saya yang saya lakukan selama saya menjadi murid. Tidak lagi saya dikasih aturan sama Bu Naya untuk dilakukan, tetapi saya membuat keyakinan kelas bersama teman-teman bahwa saya tidak boleh membuang sampah, yaitu menjaga kebersihan. Tidak lagi Bu Naya nyuruh saya untuk tidak buang sampah sembarangan. Itu masih aturan. Kita mulai merubah paradigma menjadi keyakinan kelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika siswa melakukan kesalahan, marilah kita tiang juga mulai mengurangi hal-hal yang pukul, kemudian sebagai mulai ke arah pemantau dan manajer. Di manajer itu kita mulai belajar untuk melakukan segitiga restitusi. Ketika siswa melakukan masalah, mari kita lakukan tindakan-tindakan segitiga restitusi sehingga siswa menyadari kesalahannya dari motivasi intrinsiknya, bukan dari suruhannya Bu Naya supaya dia berubah. Ketika itu sudah dilakukan, maka budaya positif pasti akan terjadi, dan memang itu bukan hal yang mudah. Tapi ketika kita lakukan bersama-sama, seperti yang Bapak Kepala Sekolah bilang, apapun yang kita lakukan bersama itu pasti akan menjadi sesuatu yang hal yang berhasil dan kuat. Kemudian selanjutnya sarana prasarana juga Bapak Ibu. Ketika kita melakukan keyakinan kelas untuk menjaga kebersihan, untuk memilah sampah, maka perlu ada sarana prasarana yang harus mendukung kita. Apakah itu tempat sampah yang memadai, kemudian pembiasaan siswa pada saat membuang sampah. Ketika kita bersama-sama punya komitmen untuk menegakkan budaya positif dari hal yang kecil seperti apel pagi, kita sudah terbiasa untuk melaksanakan kegiatan apel pagi. Mau tidak mau, anak-anak akan berusaha datang untuk lebih pagi untuk mengikuti kegiatan apel pagi, walaupun masih ada beberapa siswa yang mungkin ada yang datang terlambat. Dan itu pada saat siswa terlambat, mari kita mulai melaksanakan segitiga restitusi, menanyakan apa sih alasan siswa itu melakukan kesalahan dengan datang terlambat, sehingga kita bisa menghargai siswa dan kita juga akan dihargai oleh kita sebagai guru juga akan dihargai. Dan itu mungkin sesuatu hal yang sulit, tapi kalau kita mulai punya komitmen untuk melaksanakan, yang yakin budaya positif di sekolah pasti akan terjadi. Seperti itu yang bisa yang sampaikan terkait dengan bagaimana kiat-kiat kita melakukan budaya positif. Selanjutnya dari Bu Sri Yuli, apa sih aksi nyata yang sudah Tiang lakukan dalam penerapan budaya positif? Ada dua hal yang sudah Tiang coba untuk lakukan dari beberapa bulan sebelumnya terkait dengan budaya positif, yaitu yang pertama membuat keyakinan kelas. Sudah Tiang coba di kelas yang sudah Tiang ajar. Salah satunya bukan salah satu sih, salah dua. Ada di kelas 12 MM1 dan kelas 10 PH4. Mungkin akan Tiang tayangkan video aksi nyata Tiang terkait dengan membuat keyakinan kelas. Niki baru belajar buat video Bapak Ibu, jadi dikagumkan mungkin agak ngeblur. Di sini dia menggunakan atau membuat keyakinan kelas bersama kelas 10 PH4, yaitu mempersilahkan murid-murid untuk menuliskan peraturan-peraturan yang ingin dia buat di sticky note. Kemudian peraturan itu saya tempelkan ke depan. Jadi di sini anak-anak antusias sekali untuk menuliskan aturan yang dia inginkan. Dan terkadang di aturan itu ada yang di luar tata tertib sekolah. Yang namanya anak-anak SMK, yang izinkan saja anak-anak untuk menuliskan. Itu sesuai dengan pendapat mereka. Tapi malah yang di kelas 10 PH4 itu malah hampir sebagian siswa yang menuliskan aturan sesuai dengan tata tertib sekolah. Setelah siswa menuliskan peraturan-peraturan di dalam sticky note yang ditempel, kemudian saya meminta beberapa siswa untuk memilah, mengkategorikan peraturan itu masuk ke dalam kegiatan apa, seperti menjaga kebersihan. Kemudian ada yang masuk ke nilai komitmen, ada yang masuk ke nilai tanggung jawab. Nah, kemudian itu disepakati keyakinan itu seperti itu Bapak.
Nah, ini yang menyepakati bukan tiang Bapak Ibu, tapi tiang serahkan ke siswa. Di 10 PH4 ini sangat antusias sekali kemarin karena diajak membuat keyakinan kelas dengan kreasi mereka, yang buat kupu-kupu, ada yang bentuk awan, yang persilahkan. Keyakinan kelas itu ditempel di dinding yang mudah dilihat dan diingat oleh anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa berimbas ke Bapak Ibu. Tiang di sini juga masih belajar. Satu jempol, dua jempol, sak sahur. Kemudian selanjutnya ini ada program yang Bapak Ibu sudah yang sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah terkait dengan baca prakarsa perubahan tiang, yaitu program Gelas Apik. Apa sih Gelas Apik itu? Itu adalah program lihat sampah, ambil, pilah dan kreasikan yang termotivasi dari kegiatan PAS kemarin. Jadi ketika anak-anak mengumpulkan sampah plastik kemudian dikreasikan menjadi tas dari pipet, kemudian ada yang membuat dari wajah plastik. Itu kan sebelumnya belum pernah memanggil Pak Madi Oplas untuk datang ke sekolah, dan anak sudah punya inisiatif melihat di YouTube untuk membuat wajah plastik. Maka dia berbicara dengan Pak Astawan dan Bapak Kepala Sekolah memfasilitasi di komunitas Smeksa Berbagi. Setelah itu juga beliau mengundangkan kami di Smeksa Clean and Green, ada ekstranya Bu Risma itu dengan komunitas Stay Green. Jadi ada komunitas Stay Green yang mengolah sampah organik itu menjadi sebuah kompos, dan itu sudah diterapkan di sebuah SD di Denpasar. Jadi sampah-sampah daun itu dikumpulkan dalam satu lubang, diberikan cairan IM4 untuk dijadikan sampah organik berupa kompos. Mudah-mudahan di sekolah kita itu dengan dukungan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Sarana Prasarana Pak Surepo yang menyediakan sarana, dan ini akan dilaksanakan hari Sabtu depan Bapak Ibu, pembuatan lubang tempat sampahnya. Yang lupa nama lubangnya itu. Ya, tebu modern. Sehingga hari Sabtu diambil hari libur karena beliau komunitas Seigrit ini juga kebetulan sebagai seorang pendidik dia, sehingga dia meluangkan waktu di hari libur, sudah diumumkan oleh Pak Smurek. Dan ini tidak akan bisa terwujud hanya beberapa orang Bapak Ibu, karena dia miris sekali melihat kondisi sampah. Ketika ada disediakan bak sampah oleh Waka Sarana Prasarana, itu sudah sampah plastik. Non plastik itu masih ada juga campuran sampah yang ada di plastik di bak sampah non plastik. Jadi mungkin itu yang belum masuk ke budaya positif untuk dilaksanakan. Seperti itu yang bisa Tiang sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa Tiang sampaikan bisa diterima dan bermanfaat. Ampun jika ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Semarapur apa tuh? Semarapur, saya pernah ngajar di Klungong Semarapur, kira langsung munas ampur. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena waktu juga ya, karena tadi 2 sesi sudah kita lewati bersama. Jadi apa yang sudah diprogramkan oleh Bu Ketut Srinaya Udani sangat menginspirasi bagi kita semua. Ya, jadi baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini kita akhiri, jadi sebagai salah satu budaya juga yang ada di SMK Negeri 1 Sawan, jadi kalau lebih baiknya sebelum ditutup kita lakukan silent. Kepada Pak Agung, saya persilakan untuk memimpin silent hari ini. Masuk video saya deh. Baiklah Bapak Ibu semua yang berada di ruangan ini, sebelum kita mengakhiri kegiatan sesuai dengan SOP sekolah kita, ketika kita menutup kegiatan kita hadir sejenak agar hormon kortisol dalam tubuh kita selalu meningkat. Baiklah,
Perlahan pejamkan mata. Tarik nafas, katakan so di dalam hati. Hembuskan nafas, katakan ha. Bayangkan kita berada di tempat yang aman, damai, penuh sukacita. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini akan berdampak positif untuk kemajuan diri kita sendiri, orang lain, sekolah, dan bangsa dan negara. Tarik nafas, katakan so di dalam hati. Hembuskan nafas, katakan ha. Perlahan buka mata, cakupkan tangan di dada, lantungkan salam damai. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh. Baik, dengan dilakukannya silent, jadi berakhir pula kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 di SMK Negeri 1 Sawang. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya keadaan dating yang tak retak seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ketut Sri Naya Udani. Jadi manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi akhir kata kami tutup kegiatan hari ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.